Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 59, Penindasan, Murong Guang dikalahkan. Murong Guang berada dalam keadaan sangat marah, dan dia langsung meletus dengan semua kekuatan milik pembangkit tenaga listrik alam Jindan. Dia ingin membuat Yun Hao, semut di matanya, merasakan apa artinya menjadi kecil dan rendah hati, untuk menunjukkan kekuatannya, dan memberitahu Yun Hao apa yang disebut kekuatan Jindan, bukan untuk dibujat. Vitalitas emasnya, saat tangannya ditekan, langsung menyebabkan kekuatan langit yang menakutkan runtuh. Qin Lan, yang berdiri di belakang Yun Hao, pucat seperti kertas, dan emosi putus asa pasti muncul di hatinya. Serigala badai mutan langsung menggali lubang di tanah dengan dua cakar depannya dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Dan Yun Hao, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan pedang di tangan lainnya, tenang dan tenang di bawah tekanan pil emas ini, tanpa kepanikan dan kegugupan sedikit pun. Melihat bagian vitalitas emas itu akan jatuh ke tubuhnya. Di lautan pengetahuan Yun Hao, kekuatan spiritualnya menyapu dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan arai cahaya dazzling tak terbatas tertarik oleh Yun Hao, dan cahaya cemerlang, seolah-olah muncul dari udara tipis, dengan keras menembus lautan vitalitas emas dan turun ke tubuh Yun Hao. Dia seperti dewa yang berdiri di aurora langit dan bumi, keagungan ilahi, dengan keunggulan tertinggi dalam tatapannya yang tenang. Bahkan jika dia berdiri di tanah, Murong Guang terbang di langit. Tetapi saat ini, Murong Guang memiliki perasaan yang sangat tidak masuk akal di hatinya. Ini seperti Yun Hao di tanah, meremehkannya. Ini adalah kompleks inferioritas yang berasal dari naluri hidup. Dia menganggap Yun Hao sebagai semut, tetapi sekarang dia benar-benar memiliki perasaan menjadi semut. Murong Guang menggertakkan giginya, dan wajah tuanya suram seolah-olah dia bisa meneteskan air. Kelinci kecil, aku tidak menyangka kamu bisa menarik sebagian kekuatan susunan besar. Hanya saja sedikit kekuatan ini tidak bisa sombong di depan lelaki tua itu. Jika Anda benar-benar membuat marah lelaki tua itu pasti akan memberitahu Anda apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini. Dia meraung, dan tangannya disegel. Vitalitas emas berubah menjadi elang emas. Segel elang raksasa, Yun Gonsi hati-hati, seru Qin Lan, yang dalam keadaan syok. Semua orang tahu bahwa sarana paling kuat dari rumah Markis Shenyong adalah kepalan tangan yang membakar hati dari kelas bawah bumi, tetapi sekarang Qin Lan telah melihat gerakan pembunuhan kuat lainnya yang tersembunyi di rumah Markis Shenyong. Segel ukiran raksasa juga merupakan teknik serangan dan pembunuhan super dari tanah yang lebih rendah, dan telah meninggalkan banyak legenda mengerikan di dinasti Qing Feng. Generasi ketujuh Shenyong Markis telah menjadi pembangkit tenaga listrik di alam Jindan secara diam-diam, dan dia telah menguasai metode penyegelan yang begitu kuat, yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Seruan Qin Lan tidak mempengaruhi keadaan Yun Hao sedikit pun. Dia memandangi elang raksasa emas di udara, ekspresinya acuh tak acuh, dan itu sama sekali tidak pantas. Saya tidak tahu kapan saya mati. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melemparkan segel ukiran raksasa di depan orang luar. Anda bisa mati di bawah sarana tersembunyi lelaki tua itu. Ini adalah berkah yang telah dikumpulkan oleh leluhur Anda dalam 8 kehidupan. Murong Guang berteriak, dan kemudian menyegel tangannya lagi, mengendalikan elang raksasa emas, dan melancarkan serangan terhadap Yun Hao. Mata elang itu dingin, cakarnya tajam, dan berputar-putar di udara, mengeluarkan tangisan yang menusuk. Suara itu melonjak, bergulir ke arah Yun Hao. Pada waktu bersamaan, elang emas ini menukik ke bawah, dan bulu-bulu emas meraung seperti panah yang terfragmentasi. Selain itu, sepasang cakar elang emas juga terbuka tiba-tiba, dan ketika mereka bergegas di depan Yun Hao, cakar ini tanpa ampun akan meraih kepala Yun Hao dan merobek tubuh Yun Hao.
Di sekitar Yun Hao, pedang Yuan berlama-lama, terjalin dengan cahaya cemerlang dari susunan besar, dan sedikit perubahan ekspresi akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin, dan pedang hati polos di tangannya, yang penuh dengan retakan, menyapu secara diagonal. Tampaknya itu adalah gaya pedang awal biasa, tetapi dalam sekejap, itu menyapu kekuatan arai cahaya menyilaukan tak terbatas. Kekuatan susunan yang menakutkan keluar dengan pedang ini. Berdengung, Su Xinjian sedikit gemetar. Suara pedang nyaring langsung memusnahkan gelombang suara yang dihasilkan oleh teriakan elang raksasa emas. Pedang Qi dingin dan ringan, mekar dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bulu-bulu emas di langit, seperti panah dari tali, meledak satu demi satu dalam cahaya dingin pedang Qi Yun Hao. Hah! Dengan pedang Qi yang sangat tajam, ia menebas elang raksasa emas yang menukik ke bawah. Elang raksasa emas terbelah menjadi dua. Cahaya keemasan menghujani, tetapi Murong Guang di udara mendengus, tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Wah! Dia dengan paksa menekan Qi dan darah di tubuhnya. Tetapi itu tidak berguna. Di antara mulut dan hidungnya, seteguk besar darah esensi menyembur keluar, dan wajah tuanya yang pucat ditutupi lipatan penuh dengan noda darah, tampak malu. Metode pencetakan elang raksasa tampaknya merupakan pelepasan vitalitas, tetapi pada kenyataannya, elang raksasa emas terhubung dengan orang yang melemparkan segel, dan Yun Hao menebas elang emas ini dengan pedang, yang secara alami menyebabkan Murong Guang menderita reaksi yang serius. Kekuatan Jindan tidak diizinkan untuk dihujat. Suara Yun Hao kemudian terdengar, dan nadanya penuh dengan penghinaan yang tidak terselubung. Begitu kata-kata itu jatuh, dia sudah melangkah keluar, dan sosoknya naik ke udara, seperti naga tersembunyi yang keluar dari jurang, bergoyang ke atas dan membubung ke langit. Di hati Murong Guang, ada perasaan tidak nyaman yang tak terkendali. Dia meraung dengan suara rendah, "Saya Jindan, Anda Huahai, bagaimana Anda bisa melakukannya pada lelaki tua itu?" Pada saat ini, dia menekan ketakutan dan kegelisahan di hatinya, tubuhnya meledak, tinjunya terbanting, dan api yang mengamuk menyala dengan ganas. Ini adalah penguasaan keluarga Murong yang terkenal, tinju hati terbakar. Ledakan, pukulan, itu kuat, dan udara yang menghantamnya meledak seperti guntur, dan gelombang panas yang bergulir bergejolak, menghanguskan dan mendistorsi ruang. Dua putaran cetakan tinju seperti matahari kecil menabrak Yun Hao yang membubung ke udara dengan momentum yang sangat mendominasi. Kekuatan arai cahaya dazzling tak terbatas diberkati di tubuh Yun Hao, dan dalam menghadapi gerakan menyerang Murong Guang, dia menusuk dengan pedang. Dalam sekejap, 36 pedang Qi meledak. Itu adalah teknik pedang 36 Vena yang dia ciptakan untuk Chang Yao. Setiap pedang Qi ada di udara, menyeret sungai cahaya yang cemerlang. Qi pedang yang cepat dan tak tertandingi, bersiul dan bola-balik, terjalin satu sama lain, gambarnya cemerlang dan indah, dan pada saat yang sama, ujung tajamnya meledak dengan jelas. Bagian langit dan bumi ini, pada saat ini, tampaknya telah dipotong-potong. Dua bekas tinju yang membakar hati yang dibuat oleh Murong Guang rapuh seperti gelembung, langsung hancur dan dimusnahkan, seperti dua batu kecil, dilemparkan ke laut yang megah, bahkan tanpa jejak gerakan. Murong Guang benar-benar panik, jari-jari kakinya sedikit di udara, dan dia mundur. Namun, kecepatannya, di depan 36 pedang Qi Yun Hao, benar-benar dapat diabaikan, dan dalam sekejap, Murong Guang diliputi oleh gelombang cahaya yang dipicu oleh 36 pedang Qi. Qinlan di samping hanya tercengang. Murong Guang, tapi alam Jindan. Melihat tanah 36 kabupaten dinasti Qing Feng, pembangkit tenaga listrik alam Jindan adalah semua eksistensi teratas dari piramida di setiap kabupaten. Namun, itu adalah pembangkit tenaga listrik Jindan Realem yang asli, di depan Yun Hao, dia rapuh dan rentan.
Yun Hao hanya membuat 2 pedang. Pedang pertama, sederhananya, mematahkan segel ukiran raksasa Murong Guang. Pedang kedua, cik dan tenang, menghancurkan dan menekan Murong Guang. Qin Lan memikirkan apa yang dikatakan Yun Hao barusan. Hanya Jindan. Benar saja, di depannya, pembangkit tenaga listrik alam Jindan hanyalah 1. Bab 60, Pedang Terbang. Di daerah yang dibanjiri oleh cahaya pedang, semburan ki pedang bersiul, seperti tanah longsor dan tsunami. 1 atau 2 jeritan bisa terdengar samar-samar. Beberapa napas berlalu, dan tiba-tiba, raungan terdengar, dan kemudian, vitalitas emas yang marah tampaknya dikompresi hingga ekstrim, dan kemudian meledak tiba-tiba. Dampak mengerikan dari vitalitas emas. Ini memicu badai yang bergejolak, dan tanah dalam radius ratusan meter dipaksa keluar dari kawah besar sedalam beberapa meter oleh badai. Debu yang bergulir membuat dunia ini abu-abu dan suram. Sosok Murong Guang meledak darinya, dan dia langsung melarikan diri secepat mungkin. Segel ukiran raksasa dipatahkan oleh pedang Yun Hao, dan kekuatan tinju hati pembakaran bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yun Hao, dan martabatnya sebagai orang kuat di alam Jindan telah benar-benar dihancurkan oleh Yun Hao. Sekarang, yang ingin dia lakukan hanyalah keluar dari sini. Tatapan Yun Hao seperti obor, dan dia segera menggunakan tubuhnya untuk menyeberangi badai dan mengejar Murong Guang. Murong Guang, ini mewakili keluarga Markis generasi ke-8, dan di dinasti Qing Feng, dia memiliki energi yang besar, dan kekuatannya sendiri memang luar biasa. Sekarang kita telah memulainya hari ini dan telah membentuk kebencian abadi. Kita secara alami harus mengambil kesempatan ini untuk menebang rumput dan membasmi akarnya. Salah satu dari keduanya melarikan diri, yang lain mengejar, dan mereka pergi dalam sekejap. Di tengah debu badai, ekspresi Qin Lan lamban, dan dia merasa seolah-olah dia telah keluar dari dunia kematian dalam sekejap sekarang, tetapi pada kenyataannya, bayangan kematian menyapu ke arahnya, tetapi ketika dia dekat dengannya, dia diblokir oleh Yun Hao. Wah! Serigala badai akhirnya mengangkat kepalanya keluar dari lubang tanah, melolong dengan sisa kekuatannya, dan tampak seperti anjing yang tepat, bersorak untuk Yun Hao. Angin menderu, Murong Guang membuka kecepatan ekstrimnya, dia sudah sangat lemah saat ini, dan sulit untuk menemukan 1 inci kulit dan daging utuh di tubuhnya dalam sekejap. Baru saja, dia diliputi oleh cahaya pedang, hidup dan mati. Pada saat kritis, dia sangat tegas dan langsung membakar kekuatan Jindan. Konsekuensinya adalah asal Jindan yang baru saja dia kondensasi telah dikonsumsi dalam jumlah besar, dan Jindan di tubuhnya sudah penuh dengan retakan, yang dapat rusak kapan saja. Tapi dibandingkan dengan kehidupan, luka-luka ini bukan apa-apa. Namun, ekspresi ketakutan segera muncul di wajah Murong Guang, karena dia menemukan bahwa Yun Hao benar-benar mengejarnya. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa Yun Hao tampaknya telah berubah menjadi cahaya pedang pencari kehidupan, dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan dia. Di hati Murong Guang, ada rasa ketidakberdayaan yang tebal. Tiba-tiba, dipaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh seorang anak yang baru saja memasuki alam laut. Setelah beberapa napas, Yun Hao sudah berjarak kurang dari 100 meter dari Murong Guang, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas. Kekuatan arai dazzling tak terbatas dengan panik melonjak ke bilah pedang, dan suara lapisan ombak menakutkan yang menghantam pantai terdengar satu demi satu. Dengan kekuatan susunan besar, gerakan pembunuhan super dari 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk akan dilepaskan. Pedang ini tiba-tiba naik kekuatannya, yang membuat hati dan empedu Murong Guang terbelah. Dia meraung rendah, dan dengan kekuatan di tangannya, batu giok harta karun yang telah terjepit di telapak tangannya meledak dengan sekali klik. Dalam sekejap, makna yang jelas menyelimuti Murong Guang, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Tubuh
Malu Murong Guang dan ekspresi mengerikan juga tampak terdistorsi. Yun Hao, lelaki tua itu mengingatmu, kamu menunggu lelaki tua itu. Murong Guang berteriak keras, dan hampir bersamaan dengan suara itu keluar, tubuhnya menghilang langsung dari ruang yang terdistorsi itu. Yun Hao melihat ke area kosong di depannya, sedikit mengernyit. Murong Guang, ini benar-benar membawa benda penyelamat jiwa tipe luar angkasa. Di luar makam kuno hidup dan mati. Ruang terdistorsi, dan segera setelah itu, sosok Murong Guang muncul, membanting, dan jatuh ke tanah. Kakek, Murong King, yang telah menunggu berita di sini, tiba-tiba dikejutkan oleh adegan ini, dan 6 dewa dan guru berseru kaget, tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru membantu Murong Guang yang jatuh ke tanah untuk mengambil. Kakek, apa yang terjadi? Bagaimana luka Anda bisa begitu serius? Wajah Murong King penuh kengerian, kakeknya, tapi alam Jindan. Meskipun dia baru saja melangkah ke level Jindan, dia sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat, tetapi sekarang dia terlihat terluka parah dan sekarat. Murong Guang menyemprotkan beberapa suap darah satu demi satu, dan kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, ada seorang anak bernama Yun Hao yang telah memperoleh metode kontrol arai besar di makam kuno hidup dan mati, dan harta karun di makam kuno hidup dan mati juga harus jatuh ke tangannya. Dia mengandalkan kekuatan susunan besar untuk melukaiku. Jika aku tidak membawa giok harta karun teleportasi, aku benar-benar harus mati di bawah pedang anak kelinci kecil Yun Hao. Kinger, bawa kakek pergi dari sini. Segera kembali ke Kabupaten Beihan, lalu periksa semua detail Yun Hao untukku. Akun ini, lelaki tua itu harus menetap dengannya sepenuhnya. Wajahnya pucat, ekspresinya bingung, dan dia dengan cemas mendesak Murong King untuk membawanya pergi. Tempat ini tidak bisa tinggal, jika Yun Hao mengejarnya, terus mobilisasi kekuatan susunan yang menakutkan. Murong Guang merasa bahwa dia pasti akan mati. Murong King juga ketakutan, kakeknya bukan lawan Yun Hao, dan dia bukan, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengambil Murong Guang di punggungnya dan pergi dari sini secepat mungkin. Di dalam makam kuno hidup dan mati, Yun Hao kembali ke tempat Qinlan dan serigala badai berada. Meskipun dia gagal membunuh Murong Guang kali ini, itu tidak mempengaruhi mentalitas Yun Hao, seperti yang dia katakan. Itu hanya pil emas, dan tidak ada yang perlu dibicarakan tentang membiarkan harimau kembali ke gunung. Qinlan mengalami keterkejutan Fang Chai, dan ketika dia mengetahui bahwa Murong Guang telah melarikan diri, wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan Muda Yun, Murong Guang ini adalah orang yang akan membalasnya, dia telah menderita kerugian besar kali ini, dia pasti tidak akan menyerah. Dengan energi keluarga Murong, setelah beberapa waktu, balas dendam yang menakutkan pasti akan digulung. Yun Hao berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu hancurkan keluarga Murong. Dalam nadanya, tidak ada gelombang sedikit pun, seolah menceritakan masalah sepele. Tetapi setelah Qinlan mendengar ini, sekali lagi ada gelombang yang tak terkendali di hatinya, napasnya pendek, dan dadanya yang besar naik turun dengan keras, dan dia tercengang. Tapi keluarga Markis generasi ke-8, Raja Super Dinasti King Feng. Bahkan jika Anda mengatakan padamkan, Anda akan memadamkan. Dia merasa bahwa semua ini sangat tidak nyata dan sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yun Hao tentang pil emas, dan kemudian dengan mudah, dia memukuli Murong Guang setengah mati dan melarikan diri karena malu. Dan dia merasa bahwa Yun Hao telah menghancurkan keluarga Murong. Ini bukan hanya layanan bibir. Wow! Badai serigala meronta-ronta, berdiri, dan mengusap kepalanya ke tabung celana Yun Hao. Yun Hao melirik orang ini, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia ingat bahwa serigala badai diledakkan oleh Murong Guang dan mematahkan tulang pinggangnya. Tanpa perlakuan khusus, dalam waktu sesingkat itu, serigala badai bisa berdiri. Selain itu, serigala badai itu tidak jujur sebelumnya.
dan luka yang ditinggalkan olehnya dengan 36 pembuluh darah pedang Qi telah sembuh lebih dari setengahnya. Setelah garis keturunan binatang iblis menyatu dengan kekuatan sihir, tampaknya telah terjadi perubahan yang luar biasa. Saat Yun Hao sedang memikirkan situasi serigala badai, Qin Lan menggigit bibir merahnya yang montok dan mengeluarkan pedang khusus dari cincin penyimpanan. Seluruh tubuh pedang ini berwarna biru, hanya setengah lengan, tidak ada gagangnya, dan kedua ujungnya tajam, mengungkapkan makna yang dingin. Yun Gonzi, pedang ini disebut Youlan, itu adalah tanda dari Master Puncak dari Puncak Pedang Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, dan saya juga meminta Yun Gonzi untuk menerima pedang ini. Saya tahu bahwa Gonzi Yun tidak menempatkan keluarga Murong di matanya, tetapi hati jahat Murong Guang harus dijaga, dan Puncak Yujian dapat mendengarkan perintah Gonzi Yun kapan saja. Qin Lan memegang pedang di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Yun Hao, dengan ekspresi tulus dan antisipasi yang bersemangat. Ini adalah kesempatan yang dapat membawanya lebih dekat dengan Yun Hao, dan ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan bantuan Yun Hao untuk menemukan Murong Guang untuk membalas dendam. Setelah melihat metode luar biasa Yun Hao, Qin Lan yakin, dan bersedia menggunakan Puncak Yujian sebagai alat tawar-menawar di tangan Yun Hao. Yun Hao secara alami memahami niat Qin Lan. Dia tidak mengatakan apa-apa pada saat pertama, tetapi melihat pedang biru tua di tangan Qin Lan, dan warna yang berbeda melintas di matanya. Tanpa diduga, di tanah proyektil ini, ada pedang terbang dari tingkat tertinggi Xuanji. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.